I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kami. Check it out. Home to the band. Home to the band. Home to the band. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan politik luar negeri pada masa reformasi. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang politik, sosial, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi, politik luar negeri Indonesia berarti setiap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan hubungan dengan dunia internasional demi mencapai tujuan nasional. Sejarah dan perkembangan politik luar negeri di Indonesia mengalami perubahan, yaitu dimulai sejak awal kemerdekaan pada masa pemerintah Soekarno dan Muhammad Hatta hingga masa sekarang, yakni pemerintah Jokowi. Berikut penjelasan mengenai perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan 5 presiden di era reformasi. Untuk yang pertama, politik luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie. B.J. Habibie yang mulanya menjabat sebagai wakil presiden diangkat oleh MPR menjadi presiden RI setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Masa pemerintahan B.J. Habibie cukup singkat, yakni 1 tahun 152 hari. Habibie memimpin pemerintahan RI saat politik tanah air bergolak, disertai konflik sosial merebak di sejumlah daerah, perekonomian memburuk hingga ancaman disintegrasi. Masalah politik luar negeri Indonesia paling krusial pada era pemerintahan B.J. Habibie ialah konflik di Timur Leste. Pendudukan militer Indonesia di wilayah bekas jajahan Portugal atau Portugis itu sejak tahun 1975 menjadi masalah internasional. Selain itu, kehendak rakyat Timur Leste, sebelumnya Provinsi Timor Timur, untuk merdeka dari Indonesia semakin menguat. Masa pemerintahan yang singkat dan kesibukan menangani masalah domestik menyebabkan tidak banyaknya inisiatif konflik politik luar negeri di masa kepemimpinan B.J. Habibie. Genewati Wuryandari mencatat, selain penyelenggaraan referendum Timor Timur, kebijakan politik luar negeri penting lainnya pada era B.J. Habibie ialah penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang mengesahkan 2 konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia pada masa Gus Dur. Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur, juga memimpin pemerintahan Indonesia dalam waktu singkat, yaitu dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai dengan 23 Juli tahun 2001. Namun, selama periode pendek tersebut, Gus Dur getol melakukan lawatan diplomasi ke mancanegara. Gus Dur tercatat mendatangi 80 negara selama tempo 20 bulan. Ia menjadi presiden RI. Kunjungan Gus Dur ini untuk menemui para pemimpin puluhan negara, termaksud Presiden Bill Clinton. Gus Dur berupaya menjelaskan kondisi dalam negeri RI kepada para pemimpin dunia tersebut di luar negeri, terutama kerjasama negara-negara ASEAN.
menyimpulkan arah politik luar negeri Indonesia di masa Gus Dur mirip dengan era Presiden Soekarno. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia jadi fokus utama. Namun, Gus Dur juga mempunyai alasan khusus terkait lawatan ke puluhan negara semasa ia menjadi Presiden RI. Dalam talk show Kick Andy pada tahun 2008, Gus Dur memberi penjelasan, "Saya menjadi presiden saat ini di Indonesia menghadapi bahaya akan terurai sekelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Saya berangkat keliling dunia itu." 3. Politik luar negeri Indonesia pada masa Megawati. Periode pemerintah Megawati pun terbilang singkat. Meski tidak sependek dua pendahulunya, dia pemimpin pemerintah Republik Indonesia selama 23 Juli 2021 sampai 20 Oktober 2004. Megawati jadi Presiden RI setelah Gus Dur dilengsarkan oleh MPR RI. Langkah MPR memakzulkan Gus Dur diikuti dengan pengangkatan Megawati yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden RI menjadi Presiden RI kelima. Semasa menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri pernah terlibat dalam diplomasi antara dua negara yang berkonflik Korsel dan Korus. Dia turut membantu menggalang upaya reunifikasi kedua negara tersebut. Namun, masalah politik luar negeri yang mirip dengan era B.J. Habibie, meskipun level dampak dan profil kasusnya tidak sebanding, terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Pada 2022, Indonesia kalah dalam sengketa wilayah dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Berdasarkan isi keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan beralih menjadi milik Malaysia. Menurut Ganewati Wurian dari 2022, sama dengan periode B.J. Habibie dan Gus Dur, politik luar negeri Indonesia pada era Megawati tidak terlalu memengaruhi dunia internasional. Selain karena masa pemerintahannya pendek, fokus utama negara lebih tertuju ke penanganan masalah dalam negeri yang belum terlepas dari dampak krisis 1998. Meskipun demikian, Indonesia masih punya peran signifikan di level ASEAN. Mengutip dari catatan Ganewati, ketika Megawati jadi ketua ASEAN pada 2003, Republik Indonesia menginisiasi pembentukan lembaga kerjasama negara-negara Asia Tenggara di sektor keamanan. Lembaga tersebut adalah ASEAN Security Community atau lantas berganti jadi ASEAN Political Security Community, yang saat ini menjadi salah satu pilar dari komunitas ASEAN. Pada masa yang sama, Indonesia mulai terlibat aktif mendukung perang global terhadap terorisme. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa SBY. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama kali dipilih dalam proses pemilihan langsung atau pemilu 2004. Pada masa pemerintahan SBY, kondisi politik dan ekonomi Republik Indonesia sudah mulai kembali stabil. Periode kepemimpinan SBY pun muncul panjang, yakni 2 periode atau 10 tahun dari 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Secara kelembagaan, praktik politik luar negeri Indonesia di era SBY relatif lebih tertata daripada periode sebelumnya. Kembali menyitir penjelasan Ganewati Yuryandari, politik luar negeri Indonesia pada era SBY yang menjalankan prinsip bebas aktif berbasis pendekatan all direction foreign policy. Pendekatan ini berupa menjalin hubungan baik dengan semua negara dalam semangat Million Friends Zero Enemies, alias banyak teman tanpa musuh. Arah politik luar negeri itu diikuti dengan langkah Indonesia mengambil posisi sebagai hubung antara berbagai kepentingan di panggung internasional. Hasilnya, Indonesia diakui sebagai negara menengah atau middle power dengan peran semakin penting dalam peta politik global. Di masa pemerintahan SBY, RI meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai isu global governance dan forum multilateral. Indonesia
berupaya menjadi aktor penting politik dunia dengan membawa identitas baru, yakni negara demokrasi luar negeri Indonesia pada masa Jokowi. Sama dengan SBY, Presiden ke-7 Joko Widodo memimpin presiden dengan masa lumayan panjang, yakni 2 periode. 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tatanan politik Indonesia sebagai negara demokrasi pun semakin matang disertai perkembangan ekonomi yang lebih stabil daripada tahun-tahun pasca krisis 1998. Namun, arah politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi tidak sama dengan era pemerintah sebelumnya. Aji Widiatma dan Ulul Albab dalam artikelnya di jurnal Political Pol 10 2019 menuliskan bahwa kebijakan politik luar negeri era Jokowi nyaris berbanding terbalik dengan masa SBY. Faktor utamanya, pemerintah SBY mengutamakan fokus keluar atau outward looking, yakni menata hubungan baik dengan luar negeri, sementara Jokowi dipandang sebagai pemimpin dengan watak inward looking alias fokus pada dinamika dalam negeri. Sebagai contoh, berbeda dengan masa SBY, sikap Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan pada era Jokowi lebih terkesan pragmatis. RI seakan tak benar-benar menyalak Cina sebagai aktor utama polemik yang bersengketa dengan sejumlah negara ASEAN dan juga AS. Aji Widiatma dan Ulul Albab pun menilai Republik Indonesia era Jokowi tak seaktif pendahulunya di forum global anti-terorisme. Meski begitu, fokus inward looking membuat politik luar negeri Indonesia selama masa Jokowi lebih tegas saat terkait urusan domestik. Itu terlihat dari langkah pemerintah Republik Indonesia menenggelamkan kapal-kapal asing, pencuri SDA Laut Indonesia, perlindungan WNI di luar negeri pun lebih diperkuat pada era Jokowi. Sepanjang 3 tahun kepemimpinan Jokowi dari 2015 hingga 2017, pemerintah Indonesia menuntaskan 25.620 perkara hukum yang membelit WNI di luar negeri. Sekian hasil presentasi kami. Bye.